Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang seseorang yang kehidupannya berubah karena datangnya 3 ekor tupai yang bisa bernyanyi ke rumahnya. Apalagi kalau bukan Alvin and the Chipmunks. Film ini bagi saya nostalgia banget sih. Waktu itu saya masih kecil nih nonton film ini. Jadi, yuk nostalgia bareng. Maka dari itu kita akan saja ceritakan dan inilah Alvin and the Chipmunks. Cerita dimulai saat ketiga tupai bernama Alvin, Simon, dan Theodore sedang mengumpulkan makanan. Namun karena memaksa untuk memenuhi pohonnya dengan kacang, akhirnya kacang itu pun terbuang keluar sia-sia. Lalu di sana mereka pun muak dengan keadaan mereka yang susah cari makan. Pokoknya kehidupan mereka tuh pingin berubah. Lalu tiba-tiba pohon itu ditebang untuk dibawa ke kota, dan mereka yang masih di pohon itu terbawa juga ke kota. Lalu scene pindah ke seseorang bernama Dave yang ketiduran. Saat terbangun, dia langsung bergegas untuk pergi ke suatu kantor. Saat di luar juga, dia bertemu dengan orang yang dia suka bernama Claire. Dave pun di sana mengajaknya untuk makan malam nanti. Dave pun telah sampai di kantor bernama Jet Records. Di sana juga, ternyata para tupai terbawa ke kantor Jet Records itu dan kaget ada di sebuah kota. Dave pun dihampiri oleh kepala kantor itu bernama Ian, dan Ian langsung membawanya ke ruangannya. Di sana Dave sempat ditawar-tawari konsumsi, namun Dave menolak. Setelah itu, Ian memainkan lagu yang ternyata itu adalah lagu yang dinyanyikan dan dibuat oleh Dave. Tapi di sana Ian tidak suka lagunya, karena katanya jelek. Ian inginnya yang berenergi gitu lagunya. Dave yang ditolak dan gak bisa apa-apa, diusir dari sana secara halus. Lalu orang-orang yang menawarinya pun jadi gak mau ngasih apa-apa ke si Dave. Jadi pada saat akan naik lift, dia curi aja tuh kuenya. Para tupai itu akhirnya turun dari sana dan mencoba untuk keluar. Namun mereka kesusahan karena banyak orang juga yang jalan-jalan. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke keranjang kue yang Dave bawa. Jadi mereka pun terbawa pulang oleh Dave. Tapi di sana Dave malah membuang kue itu. Karena kesal karyanya ditolak dan jelek, Dave pun membuang semua alat musik di rumahnya ke halaman depannya. Jadi Dave ini tuh seorang penulis dan pembuat nada lagu juga ya guys. Saat Dave sedang bersantai nonton nih, capek, para tupai itu mencari makanan dan malah membuat kebisingan yang membuat Dave curiga apa yang terjadi di dapurnya. Saat diperiksa, awalnya dia bingung aja. Pas lacinya ketutup sendiri, dia pun langsung menyodok-nyodok lacinya untuk menangkapnya. Lalu Alvin pun mendorong toples kaca pada Dave dan Dave pingsan. Saat siuman, Dave kaget kenapa ada tupai yang bisa berbicara. Lalu pada saat itu, para tupai kenalin dirinya. Simon si pintar, Alvin si hebat, dan Theodore si imut. Di saat tupai itu lengah, Dave menangkapnya dan membuangnya keluar. Setelah itu, saat Dave sedang membersihkan dapurnya, dia mendengar ada yang bernyanyi. Yang ternyata, tupai itulah yang bernyanyi. Lalu tupai itu pun kembali bernyanyi dengan lagu yang berbeda. Dave pun kagum dengan mereka yang bisa nyanyi dan membiarkan mereka masuk jadinya. Kemudian Dave dan mereka membuat kesepakatan yang harus dilakukan selama tinggal di rumahnya. Dan Dave mengambil kembali alat-alat musik yang sebelumnya telah dibuang itu. Simon ngasih tahu ke Dave kalau orang tua tupai itu akan menjaga dan merawat mereka selama seminggu, dan setelah itu orang tuanya pergi. Kemudian Dave menyuruh mereka untuk tidur, dan akhirnya mereka tidur. Dave di kamar bukannya tidur, dia malah membuat nada dan lirik lagu. Setelah itu dia lanjut dengan menggunakan alat untuk mendapatkan not lagunya. Paginya, Dave mengetahui kalau mata Simon itu rabun. Jadinya dia memberinya kacamata yang membuat Simon dapat melihat dengan jelas. Setelah itu, Dave langsung menyuruh mereka untuk menyanyikan lagu yang dia buat malam tadi dan hasilnya cukup bagus. Scene pun pindah ke Ian yang diberitahu kalau Dave ingin bertemu lagi. Saat ketemu, Dave langsung ingin menunjukkan sesuatu yang ternyata itu adalah tupai. Dave ingin Ian mendengar suara mereka menyanyikan lagunya. Namun tupai itu cuma tutup mulut aja. Jadi ya Dave ditolak lagi. Saat di mobil, tupai itu bilang kalau mereka takut dan gugup jika harus nyanyi di depan banyak orang. Namun Dave tetap kesal aja sama mereka. Lalu Dave akan pergi bekerja dan mereka akan tetap di rumah. Dave pun datang terlambat, tapi dia di sana benar-benar kerja dengan baik banget. Tiba-tiba dia ditelepon sama Simon karena keadaan rumah kacau. Dave marah di telepon dan karyawan di sana juga sedikit kaget dengan itu. Setelah itu, Dave pindah untuk membahas grafik penjualan. Sayangnya, grafik itu sudah dicoret-coret oleh para tupai, dan Dave pun di sana malu.
Saat pulang, Dave kesal ke mereka dan memberitahu kalau dia telah dipecat tadi. Theodore gak sengaja pencet pesan panggilan dari Claire yang bilang kalau dia akan datang untuk makan malam jam 7. Dave pun segera bergegas untuk membersihkan rumah, tapi tupai itu meminta Dave untuk pergi belanja aja, sedangkan mereka akan membersihkan rumahnya. Dan Dave dengan ragu percaya dengan itu dan pergi. Setelah itu, saat pulang, rumahnya emang udah bersih. Dave juga ngasih tahu ke mereka kalau mereka jangan ganggu dia dan Claire. Biarin dia berdua aja gitu. Saat malam, mereka ngobrol soal pekerjaan. Alvin yang gak tahan di kamar, pingin keluar dengan niat membantu Dave di sana agar lebih romantis. Namun itu malah memperburuk suasana di sana. Yang membuat Claire merasa aneh pada Dave karena kata Dave ada tupai yang bisa bicara dan Claire pergi. Karena hal itu, Dave kesal dengan para tupai dan berencana untuk mengembalikan mereka ke hutan dan diberi surat selamat tinggal. Tapi pas nulis surat itu, Dave berubah pikiran dan membuang surat itu, lalu mengurungkan niatnya. Di sana juga, Alvin memiliki ide agar Dave bisa kembali ceria. Dave pun keluar kamar, tapi Dave nggak nemuin para tupai di sana. Bahkan sampai keluar pun dia nggak nemuin. Di tempat lain, Ian kedatangan tamu yang ternyata tamu itu adalah tupai yang bernyanyi dan dia pun senang mengetahui hal itu. Paginya, Dave pun mengetahui kalau tupai telah kembali. Dave pun mengajak mereka berbelanja di supermarket. Di sana Dave kaget kenapa lagunya yang dinyanyikan tupai itu bisa disetel di supermarket. Setelah itu dia ditelepon oleh Ian yang mengatakan kalau dia senang dengan lagu baru Dave dan ini akan menjadi bisnis yang besar. Ian juga memintanya untuk memakaikan baju pada para tupai itu. Lalu para tupai itu pun menjadi terkenal karena lagu-lagunya yang selalu diputar dan juga mereka telah melakukan photoshoot untuk buku-buku majalah gitu. Dave pun membuatkan mereka baju dan mereka juga menyukainya. Kemudian scene pindah ke Theodore yang meminta pada Dave untuk bisa tidur dengannya. Dave pun membolehkan tidur di sampingnya, tapi kemudian Theodore pindah ke bahunya Dave karena lebih nyaman. Mereka pun paginya saling memberikan kado Natal, dimulai dari para tupai yang memberikan Dave barang-barang yang Dave suka. Mereka juga bilang kalau kita itu seperti keluarga, tapi Dave menolak akan sebutan keluarga itu. Mending jadi teman aja gitu sebutannya. Sad ya, jadiin teman aja. Lalu Dave juga memberikan hadiahnya berupa uang, tapi para tupai itu seperti kurang senang dengan itu. Tiba-tiba masuklah Ian di sana memberikan banyak hadiah pada mereka, kecuali pada Dave. Dave cuma dikasih satu aja. Ian juga di sana bilang akan ada pesta untuk lagu baru. Jadi Ian meminta Dave untuk segera menyiapkan lagu dalam waktu seminggu. Seminggu kemudian, Ian memberikan sambutan sekaligus pembukaan untuk pestanya. Lalu di sana muncullah para tupai itu menyanyi dan menarikan lagu barunya, didampingi oleh orang suara kedua. Pesta itu pun cukup ramai pengunjungnya. Pesta itu juga diadakan sangat meriah. Dave dan para tupai itu pun cukup terkenal sekarang, sampai banyak yang minta tanda tangan. Di sana juga ada Claire sebagai fotografer pesta itu. Claire juga minta maaf ke Dave soal si Claire yang menganggap stres si Dave. Ian pun menghampiri Dave untuk meminta padanya agar memperluas bintang tupai ini. Tujuannya agar tupai ini bisa memiliki penjualannya sendiri, seperti iklan parfum, pakaian, bahkan boneka para tupai. Namun Dave menolak karena menganggap tupai itu masih bocil. Tapi Ian memaksa untuk dikabulkan keinginannya agar dapat uang banyak, tapi Dave tetap menolak. Para tupai di sana menikmati hidangan yang disajikan. Lalu datanglah Ian di sana yang bilang pada Alvin untuk berlaku seperti seorang superstar, kayak naik pesawat dan lainnya. Tapi Alvin bilang Dave menyuruh mereka untuk tidak berlebihan. Namun Ian bilang kalau Dave itu sangat pelit. Ian juga bilang kalau Dave itu menganggap tupai-tupai ini sebagai tikus. Mereka pun kaget dengannya. Ian pun meminta mereka untuk terus berikan yang terbaik. Saat di rumah, para tupai itu membuat rumah berantakan. Dave yang baru pulang agak kesal, tapi Simon ngasih tahu kalau ada pembantu di rumahnya dari Ian. Alat permainan di sana juga semua dari Ian. Dave pun kesal karena seharusnya mereka tidak melakukan apa yang mereka suka begitu aja. Tapi mereka jawab kalau kata Ian, mereka harus selalu senang. Dave kesal karena Ian itu bukanlah bagian dari keluarga Dave dan langsung pergi ke kamar. Theodore pun masuk ke kamar untuk meminta maaf. Lalu di sana dia menemukan sebuah surat, yang ternyata surat itu adalah surat yang enggak jadi Taya, yang di awal cerita yang enggak jadi. Jadi pas si tupai baca surat itu, mereka malah salah paham. Karena surat itu tuh dibuatnya bukan pada saat itu. Jadi dengan salah paham itu, mereka memutuskan untuk tinggal bersama dengan Ian dan pergi. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Ian dan langsung disambut oleh banyak sekali mainan. Dan mereka sangat senang dan menikmati semua game di sana. Setelah bermain, mereka pun akan latihan untuk penampilan dan Simon juga di sana
diganti kacamatanya oleh Ian dengan yang baru, yang nggak guna banget kacamata barunya. Shin pun langsung memperlihatkan mereka yang banyak sekali melakukan tour sana-sini di Eropa untuk tampil bernyanyi dan juga mereka banyak sekali melakukan photoshoot. Sehingga pada akhirnya membuat mereka kelelahan dalam membuat iklan. Bahkan mereka juga kelelahan dan ngantuk saat mau rekaman lagu. Shin juga memperlihatkan Dave yang kesepian ditinggalkan oleh tupainya. Lalu kemudian, Ian memberikan minuman kopi dingin pada mereka, yang membuat mereka merasa melek lagi, semangat, dan lebih berenergi lagi. Kemudian saat semua tim tupai itu latihan, Ian merasa mereka agak kurang berenergi. Tupai itu juga mengatakan kalau lagunya tidak seperti yang mereka pernah nyanyikan, jadi nggak pas lagunya gitu. Tiba-tiba Ian ditelepon oleh Dave. Dave ingin mengobrol dengan mereka untuk memastikan kalau mereka baik-baik aja. Tapi Ian nolak. Ian juga ngasih tahu ke Dave kalau tupai ini rencananya akan melakukan tour selama setahun. Dave pun ingin ngobrol sama mereka, namun tetap nolak juga. Setelah itu, Ian ngasih tahu ke tupai itu kalau Dave senang mereka pergi, dan Dave juga gak bakal datang ke pertunjukan. Mereka kurang senang dengannya, padahal Ian hanya berbohong soal itu. Ian juga di sana meminta para penjaga pertunjukan untuk mengawasi yang namanya Dave, agar jangan sampai Dave ikut masuk ke pertunjukan. Malamnya, Theodore meminta pada Ian agar dia dibolehkan tidur bersamanya. Namun Ian kayak kesal gitu diganggu tidurnya, jadi dia menolaknya dan melemparnya keluar. Di sana juga Simon dapetin kacamata dulunya. Para tupai itu pun sangat merindukan rumah yang tinggal bersama Dave. Shin pun pindah ke Dave yang mendengar berita bahwa suara tupai itu kelelahan karena banyak sekali lagu rock yang dinyanyikan. Mendengar itu, Dave kesal dan akan pergi ke pertunjukan yang diadakan malam ini. Shin pun pindah ke para tupai yang diperiksa suaranya oleh dokter di sana. Lalu dokter itu pun menyatakan kalau mereka itu suaranya sedang serak. Ian yang mengetahui hal itu merasa kesal, namun dia punya ide. Dia pun memberitahu para tupai agar tampil curang dengan menggunakan lip sync. Awalnya Simon Theodore menolak, tapi Alvin pun bilang gak ada cara lain lagi. Jadi mereka pun tampil di sana dengan meriah menggunakan lip sync. Dave akhirnya telah sampai, namun tiket udah habis. Akhirnya Dave pakai jalur undangan, tapi namanya nggak ada di sana. Untungnya ada Claire yang memanggilnya sebagai asistennya, jadi dia bisa masuk. Kemudian Claire memberikan tanda pengenalnya dan kameranya untuk mendekati para tupai. Tapi para penjaga di sana mengenali Dave yang membuatnya akan diusir. Dave pun memanggil-manggil nama Alvin. Alvin mendengar tindakan itu dan memberitahu yang lainnya. Lalu tupai itu melepaskan kostum-kostumnya dan enggak bernyanyi, yang itu membuat para penonton kecewa dan menyoraki mereka. Setelah itu, mereka membuat penampilannya jadi kacau balau. Itu juga membuat Ian menjadi malu oleh tamu. Di saat akan menghampiri Dave, tirainya pun keburu ditutup oleh Ian. Lalu Ian menyuruh penjaga menangkap para tupai. Namun ya nggak berhasil. Dave yang ada di panggung akan mengambil mereka, tapi mereka keburu ketangkep oleh si Ian dan dikurung. Dave pun bilang ke Ian kalau mereka tuh gak mau diginiin. Ya tapi Ian egois dan akan tetap pergi ke pertunjukan selanjutnya dan hanya memikirkan uang. Kemudian tupai itu memikirkan bagaimana cara keluar dari kandang. Dave juga langsung bergegas untuk mengajar si Ian. Lalu Ian mengambil kandang itu dan langsung bergegas juga untuk pergi. Di saat Dave mengajar si Ian, tiba-tiba para tupai itu ada di dalam mobil Dave. Dave pun kaget, kok bisa mereka lolos dari kandang itu. Simon pun ngasih tahu kalau mereka ini sudah pernah bisa keluar dari kandang sebelumnya. Akhirnya Dave di sana menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya dan mereka juga senang dengannya. Alvin juga di sana malu-malu untuk peluk Dave. Pindah ke Ian, dia kaget banget ternyata kandang yang dia bawa dalamnya adalah boneka tupai dan dia kesal banget dengan itu. Kemudian scene berganti ke si Dave yang kedatangan Claire ke rumahnya. Niatnya sih ingin bertamu, di sana Alvin malah ngacauin acaranya dengan membuat air merambat ke saluran listrik yang membuat listrik mati dan Dave pun marah. Di pertengahan kredit juga, kita bisa melihat kalau Ian sedang meminta tupai asli bernyanyi. Padahal mah kan mereka gak bisa nyanyi dan film pun berakhir. Nah, begitulah cerita di Alvin and the Chipmunks. Gimana, seru gak? Film ini benar-benar nostalgia sih buat saya. Yang karena dulunya itu suka banget tonton ini di TV. Sekarang udah jarang banget sih film ini diputar di TV-TV ya. Dan saya juga anggap ini filmnya bisa ditonton untuk anak-anak juga karena sebagai hiburan juga, karena ini kan ada animasi tupainya gitu kan. Jadi semua umur menurut saya cocok untuk nonton film ini. Ya, jadi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa itu cocok banget, pantas gitu, nggak memalukan, pantas untuk nonton film ini gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di next video. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.